misalnya sama baril diambil dan dikunci, misalnya dipelintir ke sini. Nah, usahakan kita gak boleh sampai lewat. Kalau lewat berarti kita sudah kalah. Jadi kalau ada orang kunci, tahan sampai sini, karena batasan kita harus sampai sini. Kalau setelah begini baru kita masih bisa membela, kalau pukul misalnya. Banyak ada serangan, tinggal langsung masuk misalnya, atau masuk sana. Makanya ini agar kita lebih, kalau kita mau masuk silakan, setelah ini jangan masuk sana, bisa masuk situ, bisa masuk sini, bisa langsung masuk masa ini juga. Nah ini bisa ke depan, bisa ini ikut, ini langsung masuk langkah 5 tuh. Itu masuk, gak masalah, kita sudah bisa ambil, ini sudah bisa jatuh. Timingnya harus pas. Nah timing itu kita tahu koridor, tahu pagar kita di mana. Tusukan itu tenaga seperempat kalau kita bilang, tenaga ujung. Nah tenaga ujung itu membiasakan dalam jarak sejengkal kita harus bisa ngisi. Dalam contohnya hanya begini, kan seperti tusuk. Tapi dalam praktek tidak harus masuk. Tapi ini seperti kalau misalnya tadi dari serangan ini kita mau masuk, gak usah kita ambil dulu ancang-ancang ke sini untuk mukul. Ya bisa mukul dari situ langsung. Kita harus langsung dari jarak yang sebenarnya tadi kan kita ambil kalau ada serangan dengan pasang tadi, Dan segini kita harus langsung masuk. Jangan misalnya ancang-ancang dulu mukul, nanti keburu lari. Dan yang paling pas ke tengah-tengah ini. Karena apa? Kalau kita mukulnya ke sini bisa kuat. Mukul ke sini bisa kuat juga. Tapi kalau mukul ke sini ke tengah terorong. Tinggal kita ganyel. Bisa masuk. Tinggal selalu pas kita serang lagi, bisa aja pas dia serang. Nah, pas dia serang, kita mukul. Bisa ke sini. Kan bisa nyetrum tuh. Di pas ini serangan, kita sambil nangkis sambil apa? Nah, sambil serang ini. Atau kita masuk sini. Biasanya ada serangan, kan pasti masuk lagi. Nah, kita harus masuk. Ini masuk sana, ini masuk sini. Dan kalau tidak jatuh, nggak masalah. Jangan, gak jatuh, maksa, jangan. Misalnya, kita masih di sini, dia masuk. Kita gak jatuh, masuk sana sini. Masuk. Dengan ada ke sini, walaupun tidak sakit. Nah. Mau langsung sudah telat, sudah terkunci. Nah kan? Ini sikap tadi dibalik. Tapi sikapnya yang ini jadinya. Karena sudah telat kan? Saya sudah telat nih, sudah terkunci. Saya ngasih, karena itu sudah milik Hanata. Tapi saya punya sikap yang lain. Dan sekarang tuh terbalik. Terkunci kan? Banting kunci saya. Nah kan ini sudah keluar dari koridor tadi. Ikut, kasih saja. Coba. Sekarang kan dibalik tuh yang kunci ini. Tapi kita jangan terlalu ini dengan kuncian. Setelah kita bebas, tendang saja. Tendang, kita lari. Kalau kita mukul hanya begini, tanpa sikut, biasa-biasa. Tapi kalau kita begini, kita menangkis dan menyerang dalam waktu yang bersamaan. Tenaga baku biasanya ininya tuh. Ini suliwa. Suliwa itu hanya untuk bertahan. Kalau kita ingin jadi serangan, kita harus ganti. Tekan. Kesini kan, kesini tidak serangan. Kalau serangan masuk sini tuh. Jadi yang tadinya dia mau mengunci saya, akan dibalik. Masuk sini. Tinggal serang. Tinggal kebuka misalnya. Kebuka serang. Saya akan menjatuhkan dengan ini. Hal berat kan? Lalu saya turun dulu sedikit. Dipikir bahwa dalam prakteknya kita mukul dengan dua tangan. So, di jurusnya begini, berarti kita menyerang targetnya begini. Tidak, kan tadi ini kebiasaan, bukan tentang belajar mukul.
membiasakan tangan bersamaan. Nantinya boleh diubah. Kenapa harus bersamaan? Supaya sinkron dulu. Kiri dan kanan punya apa? Adil. Kita adil ngasih pelajarannya. Kiri dan kanan bersamaan. Karena ada ini di atas. Itu tentang drilling. Jadi misalnya kalau ada serangan, itu bawa tentang ini, gini. Boleh. Kenapa ada begini? Karena kan tidak harus selalu dari luar. Ini kan dari luar. Boleh saja dari mana? Dari dalam kan? Kita tidak tahu bahwa serangannya itu bisa aja dari dalam. Makanya ada begini, jempolnya aktif. Jadi ini bisa jadi begini. Nah, kita kan masih dengan itu tuh, jempol. Karena kalau kita hanya mengadakan ini, kalau Bang Rio orangnya tinggi besar, pukulannya berat, sudah, saya nangis begini, lolos. Cush. Tapi kalau kita begini dua, tanpa putaran pun masih kuat. Saya menyerang ke atas, Bang Rio akan muter juga, mukul dengan itu. Mukul malah. Oh. Dua. Sambil muter, kan ini juga sambil menghindar tuh, pasti sambil panas. Akhirnya banyak lagi apa? Banyak kemungkinan lagi. Beda dengan hanya begini, langsung selesai. Dia mukul dengan itu, dengan ini selesai. Kalau itu maksa silahkan maksa. Karena dengan begini sudah kelihatan tuh sudah masuk. Tinggal yang tadi digabung. Yang ini tuh. Sambutan misalnya pukul. So, seperti tadi itu pembiasaan itu. Sekarang kebiasaan. Jadi orang buat sesuatu terus mengalir, tidak pasti. Oh, dan itu fungsi dua tangan bagaimana? Orang ngasih ini masuk, menempel, mensinkronkan tangan supaya tidak seperti belut lah kalau kita orang Sunda bilang, oh belut. Akhirnya nanti dilatihkan. Tapi ini melatih itu, kan semua gerakannya nyambung.